Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Mega Sinopia dengan NIM 23140131 pada program studi PGSD kelas 26 di Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proyek saya yang mana ini disusun untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester saya pada mata kuliah Profil Pelajar Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Febrianti Yuli Sapriani SPD MPD. Baik, kita simak ya. Pada kesempatan kali ini saya mengambil judul dengan tema menyiapkan ekosistem satuan pendidikan. Dalam ekosistem membangun satuan pendidikan itu ada yang dinamakan membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang mana terdiri dari berpikiran terbuka. Satuan pendidikan diharapkan dapat menghidupkan budaya senang menerima masukan, terbuka terhadap perbedaan, serta komitmen terhadap setiap upaya perbaikan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Lalu, senang mempelajari hal baru. Kegiatan proyek penguatan profil Pancasila atau P5 akan berjalan secara optimal jika setiap individu memiliki kesenangan untuk mempelajari hal baru dan mengembangkan diri secara terus-menerus. Poin yang ketiga, ada yang dinamakan kolaboratif. Kolaboratif dapat mendorong semangat senang bekerja sama, saling mengapresiasi dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Yang poin kedua, dalam memahami peran peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan P5. P5 akan terlaksana secara optimal apabila peserta didik, pendidik, satuan pendidikan menjadi komponen utama pembelajaran yang saling mengoptimalkan perannya. Jadi apa itu peran kepala satuan pendidikan? Peran kepala satuan pendidikan terdiri dari satu atau yang pertama membentuk tim proyek dan turut merencanakan proyek profil. Lalu yang kedua, mendampingi jalannya proyek P5. Yang ketiga, membangun komunikasi. Keempat, mengembangkan komunitas yang praktisi di satuan pendidikan. Lalu melakukan coaching secara berkala bagi pendidik. Yang keenam, merencanakan, melaksanakan, merealisasikan, dan mengevaluasi pengembangan aktivitas dan asesmen proyek profil yang berpusat pada peserta didik. Poin yang C, ada juga yang dinamakan kapasitas pendidik yang ideal dalam pelaksanaan P5. Nah, kapasitas pendidik yang ideal dalam pelaksanaan P5 meliputi kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan kepribadian. Nah, ini ada contoh penguatan kapasitas pendidik. Contohnya apa saja? Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Lalu strategi diferensiasi, lalu strategi asesmen, strategi replikasi, strategi bertanya, dan strategi pendampingan. Poin yang D, bagaimana peran pemerintah dalam mendorong penguatan kapasitas pendidik dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan P5. Pemerintah itu sangat memiliki peran yang penting dalam mendorong penguatan kapasitas pendidik dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan P5. Jadi dapat disimpulkan bahwa mempersiapkan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan P5 memerlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan. Karena hal ini mencakup pembangunan budaya yang mendukung pemahaman mendalam tentang karakteristik peserta didik dan pendidik, peningkatan kapasitas pendidik, serta peran aktifnya pemerintah dalam mendukung implementasi proyek. Jadi hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hatur nuhun.
Syukron bagi siapapun yang telah menyimak dan mengamati. Mohon maaf dan sampai jumpa di lain tetap. Assalamualaikum